Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nada Khairani, Muhammad Aldi Prananda, Restu Kurniawan yang akan menerangkan dan menjelaskan apa itu kafa'ah untuk memenuhi tugas UTS Fikih dosen pengampu Bapak Fathul Mu'in MHI. Adapun materi-materi atau bab yang akan kami jelaskan, yang pertama mengenai pengertian kafa'ah, yang kedua dalil mengenai kafa'ah, yang ketiga pandangan para ulama terhadap kafa'ah, yang keempat kriteria kafa'ah, dan yang kelima hikmah kafa'ah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dan kedua. Yang pertama yaitu pengertian kafa'ah. Kafa'ah ini menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya sama, serupa, setara, seimbang, dan serasi. Dan dalam perkawinan, mempunyai arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki, dan menurut terminologi atau menurut istilah, ialah kesamaan atau mendekati kesamaan antara orang yang meminang dengan wanita yang dipinang dalam hal-hal khusus seperti status, kemerdekaan, harta, agama, dan profesi. Nah, dalam pernikahan atau perkawinan, antara suami dan istri ini harus setara derajatnya atau sekufu, baik itu masalah hartanya, agamanya, dan pekerjaannya, dan hal-hal yang lainnya agar dalam menjalankan hubungan pernikahan tersebut adanya keharmonisan atau tidak adanya kesulitan satu sama lain atau saling melengkapi dan mendukung. Maka itu bisa disebut dengan pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Selanjutnya, adapun dalil kafa'ah yaitu dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang sekufu dan jangan mereka kawinkan kecuali dari walinya. Rasul saja sudah menjelaskan dalam hadisnya bahwa antara suami istri ini harus sekufu dalam pernikahan. Jika tidak sekufu, itu akan menimbulkan akibat perpecahan atau yang berujung perceraian. Oleh sebab itu, dalam perkawinan antara suami istri harus sekufu atau setara dalam derajat, agama, pekerjaan, atau hal-hal yang lain yang dapat merusak hubungan antara suami dan istri. Menurut jumhur ulama Syafi'i, Maliki, dan Hambali menyatakan bahwa kafa'ah di sini tidak menjadi syaratnya nikah, namun dia bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan. Karena hak kafa'ah berada pada perempuan dan walinya. Apabila kedudukan laki-laki lebih tinggi, maka hal tersebut tidak apa-apa. Namun jika kedudukan laki-laki lebih rendah daripada si perempuan, maka perkawinan boleh dibatalkan. Dan apabila si perempuan mau menerima kekurangannya pun diperbolehkan. Pandangan ulama terhadap kafa'ah. Adapun ulama mempunyai perbedaan kafa'ah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali memiliki kesamaan pendapat bahwasanya kafa'ah itu meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Namun, mereka berbeda tentang harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hambali menganggap sebagai syarat. Hal ini tidak berlaku bagi Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Maliki, tidak harus ada kesepadanan kecuali dalam hal agama. Menurut pendapat yang rajih Hambali dan menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Maliki serta menurut yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i, pendapat Syafi'iyah yang paling zahir bahwasanya kafa'ah merupakan syarat lazim dan bukan syarat sah dalam pernikahan. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka akadnya itu tetap sah. Adapun beberapa ulama yang tidak setuju dengan adanya kafa'ah adalah: yang pertama Sufyan As-Tsauri, yang kedua Hasan Al-Bahri, yang ketiga Al-Hiraqi, yang keempat Hanafi, dan yang terakhir Abu Bakar Al-Jassas dari kalangan ulama Irak. Mereka mendasari ketidaksetujuan mereka dengan dalil Al-Quran pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang bahwasanya semua manusia di muka bumi ini sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para fuqaha berselisih pendapat mengenai kriteria dalam kafa'ah, sebagaimana yang dikutip dalam kitab fikih Islam karangan Wahab Az-Zuhaini.
Adapun macam-macam kriteria kafa'ah menurut para ulama dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, agama. Agama di sini maksudnya adalah kebenaran dan kelurusan dalam hukum-hukum agama. Orang yang fasik dan selalu bermaksiat tidak sama dengan perempuan yang suci atau solihah. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak terang-terangan sekalipun, tapi ada yang bersaksi bahwa ia melakukan kefasikan. Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik. Kafa'ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian, dan ketakwaan. Kriteria yang kedua yakni Islam. Syarat yang diajukan oleh mazhab Hanafi dan berlaku bagi selain orang Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan mazhab Hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Menurutnya, barang siapa memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki satu nenek moyang muslim. Karena orang yang memiliki satu nenek moyang muslim tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang muslim. Karena kesempurnaan nasab sendiri terdiri dari bapak dan kakek. Yang ketiga adalah kemerdekaan. Misalnya, budak laki-laki tidak sepadan dengan perempuan merdeka, begitu seterusnya. Selanjutnya, yang keempat, kriteria dalam kafa'ah yakni nasab atau keturunan. Nasab di sini adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukan hasil dari pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas. Sedangkan orang asing tidak memperhatikan nasab mereka, karena mereka menganggap kafa'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam saja. Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, yang dianggap sangatlah beruntung jika mendapatkan nasab yang luhur. Dikala masyarakat biasa, nasab adalah keturunan dari ayah dan ibu. Kriteria kafa'ah yang kelima, yakni harta dan kemakmuran. Maksudnya ialah di antara salah satu mempelai memiliki kategori harta, kemerdekaan, dan kemakmuran. Mazhab Syafi'i dan Maliki tidak sepakat harta termasuk kafa'ah. Kriteria yang keenam yakni pekerjaan atau profesi. Seorang perempuan yang keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak sepadan dengan laki-laki yang pekerjaannya biasa saja. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan seseorang untuk mendapatkan rezekinya, seperti bekerja di pemerintahan. Jadi tidak sepadan dengan seseorang yang hanya bekerja sebagai tukang bekam, tukang sapu, tukang sampah, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke hikmah kafa'ah. Beberapa hikmah kafa'ah dalam pernikahan itu yang pertama, sebagai wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Yang kedua, naik atau turunnya derajat seorang istri sangat ditentukan oleh derajat suami. Yang ketiga, terhindar dari krisis rumah tangga. Yang keempat, seorang mempelai memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, dan pekerjaan. Yang kelima, membantu tercapainya kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami dalam pembahasan materi ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.